Assalamualaikum Baraya Manggupta. Kali ini Manggupta akan menuju Kampung Sumur Bandung, Desa Karamat Mulia. Nah, ini kita melakukan perjalanan dari pusat Kota Soreang. Jalannya Jalan Raya Ciwidey. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini wilayahnya itu dari sisi kiri ini masuknya ke Desa Karamat Mulia, dan di kanan ini masuknya ke Desa Sadu. Kemungkinan perjalanan ini akan menempuh sekitar 10 menit ya Baraya. Nah, kita akan menuju Goa Sumur Bandung. Menurut warga ini merupakan peninggalan Jepang. Nah, di sini di pertigaan Desa Sadu kita langsung ambil belok kiri menuju Desa Karamat Mulia. Nah, Baraya, kalau yang tahu, Karamat Mulia ini sebetulnya terkenal dengan kampung gamisnya. Jadi, kenapa terkenal dengan kampung gamis? Di Karamat Mulia itu mayoritas warga merupakan pengrajin atau pelaku usaha gamis, bukan kerajinan, usaha inilah kayak penjahit, buruhnya ya, buruh jahit, terus ada juga pengusaha-pengusahanya. Jadi ini adalah salah satu tempat produksi gamis yang tersebar ke seluruh dunia. Jadi dari sini itu nanti produksi gamisnya itu dibawa ke Tanah Abang atau juga ke Tegagubug di Cirebon. Jadi ini salah satu pusat produksi gamis yang ada di Soreang, Kabupaten Bandung. Begitu Baraya. Lanjut, kita sedang ada di wilayah Karamat Mulia. Kiri kanan ya, meskipun ada bangunan-bangunan, tapi sebetulnya kalau dilihat lebih jauh, baik kiri maupun kanan, itu adalah hamparan sawahnya. Lanjut Baraya. Suasananya asri, jalannya enak. Ini adalah jalan provinsi kalau tidak salah. Nah, dari sini kita ambil ke kanan. Ini ada gapura desanya ya. Ini gapura Desa Karamat Mulia. Lanjut terus. Nah, kita sudah pertengahan perjalanan di Baraya ya. Oh ya, jangan lupa Baraya, kalau senang dengan konten-konten seperti ini, konten dokumenter, vlog, jalan-jalan, ya bolehlah Baraya subscribe dulu, like, komen. Tuh, kita sudah mulai masuk ke hamparan sawah yang hijau. Lihat, ini enak Baraya, pakai sepeda juga enak. Jadi kalau yang suka sesepedahan atau tiktok begitu, ini asik juga Baraya.
nanti kita tanyakan ya, kita beloknya di mana biar tidak tersesat. Ini kalau salah jalan kan bisa jadi bingung juga. Ini kita tanyain dulu Baraya. Kami kasih Sumur Bandung kan ka dieu teh. Oh ka dieu. Nah, di sini kita ambil yang ke bawah. Terus menyusuri jalan. Oh ya Baraya, untuk apa ini jalan aksesnya sudah masuk ke bagus lah ya, bisa dilalui. Pembangunan sepertinya berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh desa karena jalannya masih relatif bagus untuk dilalui. Nah, ini sudah masuk ke pemukiman warga. Jadi ini paling kalau jadi destinasi wisata yang membingungkan adalah kalau ada mobil rombongan bis, harus diperhatikan ini oleh pengelola nanti ke depan kalau bisa jadi tempat wisata mau disimpan di mana pusat parkir untuk mobil-mobil besarnya. Nah, kita dari sini sudah terlihat gapura. Nah, cuman gapuranya sudah tidak terurus lagi, baru ya kita lanjut saja masuk, kita menelusuri. Nah, dari sini sudah mulai dekat, sudah mulai masuk ke wilayah Goa Sumur Bandung Baraya. Oke, terus ikuti perjalanan Mang Gupta. Lagi-lagi Mang Gupta mengingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya kalau Baraya suka konten Mang Gupta. Assalamualaikum Baraya Mang Gupta. Sekarang Mang Gupta lagi ada di Desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang, tepatnya di Kampung Sumur Bandung. Mang Gupta ingin menjelajahi. Ini menurut banyak informasi bahwa di Desa Karamat Mulya ini banyak peninggalan-peninggalan dari zaman penjajahan dulu. Salah satunya dari para penjajah Jepang, di mana terdapat guha-guha yang ada di Desa Karamat Mulya ini. Nah, kebetulan Mang Gupta ini ada satu lokasi nih. Nih, ini guhanya. Nah, ini menurut para warga ini adalah salah satu dulu dipakai gudang gudang senjata oleh Jepang. Gitu Baraya. Ini sebetulnya Baraya kalau di maaf ya ini bala teh sampah katanya karena kurang terurus ya, tapi kalau dijadikan wisata cagar budaya kayaknya asik. Sepengetahuan saya dari kecil saya lahir di sini di Desa Karamatulya, karena dulu ini Desa Karamatulya pecahan dari Desa Sadu, pemekaran dari Desa Sadu. Nah, alhamdulillah sekarang setelah tahun 1984 menjadi Desa Karamat Mulya. Terus masalah itu guha, kata orang tua saya itu adalah peninggalan zaman Jepang untuk bersembunyi katanya waktu penjajahan Jepang. Nah terus sama ke Bapak Kepala Desa Karamat Mulya yang sekarang waktu periode pertama udah dimasukin ke program PLPBK dengan waktu itu Bapak Bupatinya Pak Dadang Aceh. Kebetulan sekarang nggak berlanjut karena program bupatinya habis, jabatannya diganti sama bupati yang baru, tidak ada berkelanjutan untuk mengembangkan wisata, buat wisata guha Jepang itu. Gitu.
Tapi potensinya Potensi kalau dijadikan tempat wisata ya bagus Pak. Itu juga kan udah program Bapak Kades sekarang. Malahan mah udah dapat anggaran dari pemerintah, pembetulan jalan, sama pengerukan guha yang sebelah utara, yang tertutup. Kalau nggak salah itu buatnya semuanya ada 4. Ada 4. Apalagi yang di daerah Cicadu yang udah tertutup katanya tertimbun pusaka-pusaka dari zaman dulu katanya, cuma tidak dikembangkan. Itu aja. berarti bagus sebetulnya Maya. Bagus. Jadi ada potensi sejarah. Sejarahnya ada, terus untuk warga kan untuk buat wisata di program ekonomi ini jadi bertambah, lapangan pekerjaannya jadi nanti bertambah kalau udah dikembangkan jadi tempat wisata. Jadi harapan Pak Ujang sebagai perangkat desa, Ya harapan saya sebagai perangkat desa mudah-mudahan bisa terrealisasi ke pihak yang di atas. Tolong mudah-mudahan bisa dikembangkan di Guha Jepang ini jadi tempat wisata dari desa. ini Baraya kita bisa lihat lebih dekat. Jadi ini kalau kita masuk ke dalam, ini panjangnya sekitar 10 meteran Baraya. Terus di lebar ini ada 2 meter lah. Tiru. 2 sampai 3 meteran lebarnya, itu sampai ke dalam itu 10 meter. Cuman sayang Baraya apa namanya agak bau-bau pesing. Sayang ini nggak terurus begitu Baraya. Dan kemungkinan kondisi guha-guha yang lain juga kemungkinan sama seperti ini. Sayang peninggalan sejarah kita dengan kondisi yang sekarang tidak terurus. Padahal kalau kita lihat sekitaran juga ini Baraya juga bagus. Kita bisa bikin jadi destinasi budaya atau destinasi cagar, destinasi wisata dengan spot centernya ini guha. Kemudian kita bisa bikin tempat makan atau kantin-kantin. Sebetulnya bisa. Di sana juga ada beberapa guha lagi. Terus konon katanya juga di sebelah sana itu ada guha lagi yang masih bagus dan terurus, cuman itu terhalang oleh rumah warga. Nah kebetulan Manggupta tidak bisa ke sana, jadi kita memperlihatkan guha-guha ini. Intinya bahwa di Karamat Mulia ini di Kecamatan Soreang itu kita punya beberapa peninggalan sejarah yang sebetulnya bisa dijadikan destinasi wisata untuk menambah perekonomian atau membangun perekonomian pemerintah desa dan warga di sekitar. Jadi sayang sekali dengan ada bertumpuknya sampah-sampah ini sehingga si guha ini tidak terurus dengan baik. Padahal ini punya potensi yang baik gitu. Kan kita bisa sebagai warga atau kalau ada pengelolanya, ini kan bisa kita bikin narasi, misalkan ini guha apa, peninggalan Jepang seperti apa, jadi narasinya bagus gitu. Terus kita punya spot makannya, kulinernya, bekerja sama dengan warga, itu begitu Baraya. Lalu kemudian di selain guha ini juga kalau tidak salah ada perbukitan tuh di bawah itu kan bisa jadi kita bisa bikin kayak outbound gitu kan, jadi wisata alamnya juga dapat. Ini pesawahan lebar tuh Baraya tuh. Nah kalau dari sini
sekilas. Kalau lagi musim hijau mau menuju panen, wah keren Baraya. Kebetulan sekarang lagi musim tandur. Meskipun sebagian ada yang masih panen-panen. Begitu Baraya. Nah, sekarang Baraya dari sini kita cari guha lagi. Katanya nggak satu saja. Gitu. Oke. Nah, kita cari lagi guha yang selanjutnya. Nah, nanti kalau kebetulan ketemu warga kita tanya-tanya juga dulunya ini dipakai apa. Ini warisan kalau diurus wah keren Baraya. Oke, kita pakai si jagur. Manggupka juga nggak tahu ini apa guha tuh. Ini juga kayaknya guha nih. Ya. Apa agannya? Bukan. Guha yang tertutup. Jika tertutup. Guha tapi tertutup. Sayang ini. Terus situasi juga ya gitulah. Kita warga Indonesia masih ada yang buang sampah sembarangan. Masih ada nih. Aduh sayang. Padahal tempatnya keren ini. Jalannya juga bagus. Tinggal aksesnya lumayan, tinggal diperbaiki lagi. Nah, itu juga tuh. Itu guha sama Oh benar Pak. Bukan. nah, ini juga guha. Itu juga. Nah, Baraya. Nah, Baraya ini juga guha. Jadi banyak ini. Guha itu bahasa Sunda, jadi kalau bahasa Indonesia nama goa ya, goa. Guha. Kita juga gak berani masuk karena kedalamannya kita juga tidak tahu. Tapi ada suara angin nih kalau kita deket. Nah, apakah suaranya suara nyusu, air susu, atau sudah ada yang bocor dari atas, kita nggak tahu. Itu Baraya ya. Jadi kita lanjutkan ke gua selanjutnya. Dari kita baru ketemu 3 guha. Lanjut bagian kan kabayang dia kebeungannya lamun peuting ya kan. Tapi lamun jadi tempat wisata. Lamun jadi tempat wisata geus enakna ieu jalan ditong ku paping blok ieu kabar beton atawa paping sekalian. Ya kapan dia non luput. Nah, balik teh kumaha kan? Balik teh kumaha tahun itu? Wah, lempang. Aing teh faktorna. Oh, wani motor. Wani motor dia ge bisa make dia. Dan awi enak pisan ya. Enak pisan aslina. Tempatna. Kita baru ketemu 3 guha. Degah. Ya. Nah, ini tembus jalan kemana? Habis
inilah Desa Karamat Mulia, Kampung Sumur Bandung, yang menyimpan peninggalan sejarah dari zaman penjajahan Jepang. Begitu. Sampai ketemu di lain waktu. Mang Gupta akan kembali dengan situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten Bandung. Wassalam.